Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi saudara. Terdengar sayup-sayup senandung merdu, angin pagi di pantai sejuk dan segar. Teringat kembali saat ku dipanggil Yesus, firman-Nya, mari ikutlah aku. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Betapa mulia mengikuti jejaknya, walaupun jalan sukar banyak cobaan. Bila hatiku bimbang ataupun kesepian, firman-Nya, aku yang besertamu. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini kita akan memulai Minggu Pra-Pentakosta, dan saya ingin memulai hari ini dengan apa yang terjadi ketika Yesus memanggil para murid untuk melayani Dia. Tujuannya ialah supaya mereka menjadi berkat. Itu yang diucapkan oleh Allah Bapa di surga kepada Abraham ketika Ia memanggil Abraham dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 2. Abraham dipanggil untuk diberkati supaya menjadi berkat. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Memulai Minggu Pra-Pentakosta, kami berdoa dalam nama Yesus. Berkati seluruh jemaat kami Tuhan, berkati semua pemirsa, supaya menyiapkan diri dan punya hati yang siap sedia untuk melayani pekerjaan Tuhan menjadi berkat. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita memulai minggu ini dengan firman Tuhan yang kita ambil dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Saya ingin baca ayat 19 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Amin. Ketika kita mendengar ayat firman Tuhan ini, sering orang berpikir, kok sama saja ya? Cuma sekarang bedanya penjala manusia, dulu penjala ikan, sejenis ikan mujair di Danau Galilea. Saudara pemirsa, tidak bisa kita hanya lihat dari menjalanya, tetapi kita melihat kualitasnya. Di tempat kami di sini, di Batam,
Ikan mujair biasanya antara sekitar 35.000 sampai 40.000 seekor. 1 kilo, maaf. Jadi 1 kilo itu bisa berisi 5 ekor ikan mujair. Jadi sudah bisa bayangkan kira-kira nilainya berapa 1 ekor. Sedangkan seorang manusia, menurut penelitian di Amerika Serikat, saudara sekalian, sudah bisa lihat itu di YouTube atau di Wikipedia, sudah bisa melihat itu saudara sekalian sebagai sesuatu yang memang amat sangat jauh nilainya, seperti langit dengan bumi. Mengapa? Bila mulai dari rambut manusia sampai kepada kulitnya, tulangnya, bisa seandainya bisa didonasikan semua, maka nilai seorang manusia dewasa itu sama dengan $6 million. Artinya sekarang dengan nilai tukar sekarang sekitar antara 90 miliar. Perhatikan saya baik-baik. Sekilo 40.000, seorang manusia itu sekitar 5 ekor mujair di situ, dan seorang manusia nilainya sama dengan 90 miliar rupiah. Oke, mari kita lihat head to head, bandingkan dengan benar-benar. Dari awal kita mengerti bahwa nilai pelayanan para murid itu melonjak tinggi setinggi langit dari bumi. Oleh sebab itu saya tidak bisa mengerti kalau ada hamba Tuhan yang kurang menghargai pelayanannya. Aduh Pak, karena saya seorang pendeta senior, katanya, aduh Pak, pelayanan saya ini kok kayaknya tidak bisa maju ya. Orang di pulau, dan kami banyak di pulau kecil-kecil, orang di pulau ini cuma berapa orang saja saya layani. Sudah 4-5 tahun saya di sini, tidak ada perkembangan Pak. Saudara sekalian, jangan lihat angka 4-5 kakak. Putra saya melayani sekitar begitu, 7 kakak di sebuah pulau. Dan dia sudah melayani di sana dengan sukacita. Dan sudah tahu, kalau dia sudah agak lama bantu kami di Batam, itu jemaatnya sudah panggil dia terus. Dia melihat nilai tadi, nilai yang luar biasa ketika dia menyelamatkan 1 jiwa saja dari orang-orang yang terhilang ini. Begitu juga kita sekalian, saudara sekalian. Tidak usah sudah sebagai hamba Tuhan full time, tetapi sudah aktivis gereja saja. Melihat orang datang ke gereja, saudara sekalian, saudara akan bisa menangis, saudara sekalian. Melihat orang sakit datang, orang yang menderita datang, bahkan orang yang, untuk kami di Batam, sudah tidak mampu beli beras, datang ke gereja, mencari Tuhan. Saya tahu mereka tulus hati, mereka tidak mencari kesembuhan, tidak mencari berkat, tapi mencari Tuhan lebih dahulu. Oh, untuk saya tidak bisa dibayangkan, saudara sekalian. Saya sudah melayani sekarang sudah hampir 50 tahun. Dan menjadi pendeta saya sudah 43 tahun. Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Bayangkan nilai dari pelayanan kita. Bayangkan keindahan dan luar biasa nilai seorang manusia diselamatkan melalui kesaksian mulut kita. Hari ini, mari kita, saudara yang belum mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, saya mengajak kita sekalian. Yesus mengatakan, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saya yakin waktu itu Yesus tersenyum, memanggil murid-muridnya, 4 murid yang pertama, Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus. Dan hari ini saya memanggil saudara sekalian untuk turut serta dalam iring-iringan hamba Tuhan yang sedang menebarkan jala. Oh, tidak peduli saudara cuma dapat 1 jiwa saja, itu sudah sorak-sorai saudara malaikat di surga melihat 1 jiwa diselamatkan, diangkat dari neraka, dibawa masuk ke surga. Oh, itulah yang saya siang malam bayangkan saudara sekalian. Sehingga sudah tua seperti ini,
Saudara sekalian, saya sudah pakai tongkat sekarang karena gangguan penyakit pada kaki saya. Tetapi saya tidak pernah merasa lelah. Mau terus-menerus melayani Tuhan. Saudara sekalian, beberapa bulan yang lalu pemain musik kami sakit, ya, dan saya harus turun tangan. Segera saya kemudian ganti pakaian, pasang dasi karena waktu itu minggu yang terakhir, sehingga saya kemudian cepat-cepat siap kemudian main musik di gereja pada kebaktian pertama. Kami kebaktian pertama itu jam 7 pagi. Apa saya merasa, aduh, kok begini ya keadaan? Enggak. Puji Tuhan, kebaktian kedua ada seorang remaja yang bantu main musik. Biasa memang dia main musik. Terus malam hari pemain musik kami yang sakit kemudian bisa bermain musik kembali. Itulah yang saya maksudkan, karena Tuhan beri saya talenta. Jadi saya rindu menggunakannya dalam keadaan apapun juga. Oleh sebab itu saya minta hari ini supaya kita berbondong-bondong melayani dalam bidang apa saja demi keselamatan banyak jiwa bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur karena ada firman Tuhan luar biasa hari ini yang kami dengar. Kami berdoa supaya kami ikut panggilan Abraham. Diberkati Tuhan supaya kami menjadi berkat, menyelamatkan banyak jiwa di luar sana yang belum percaya kepada Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.